Terus setelah itu siapa? Pak ahlu badrin azimi sya'ni, diikuti oleh orang-orang yang ikut perang Badar. Orang-orang yang ikut perang Badar itu adalah orang ranking keberapa tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian diikuti oleh ya Ubaidillah bin siapa tadi? Thalhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, dan Abu Ubaidah Amir bin Zarrah. Abdurrahman bin Auf masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Nah, setelah itu orang yang ikut perang Badar, bi ahli badri ya Allah, jumlahnya 317. Ada yang mengatakan 313. Nah, itu orang-orang yang ikut perang Badar ya. Wafatnya tanggal 17 bulan Ramadan. Di sebagian tempat, diantaranya di Gus Hasan, itu suka ada haul Badar. Di situ disebutkan sahabat yang 313 yang ikut perang Badar. Coba disebutkan satu persatunya. Luar biasa kan, sampai tahu nama-nama orang yang ikut perang Badar. Ya sedikit, di pesantren-pesantren lain juga sama ya. Setiap tanggal 17 itu dihaulkan Syaibul Badar itu. Setelah orang-orang ikut perang Badar, Pak ahlu Uhudin. Nah, ranking berikutnya orang yang ikut perang Uhud. Perang Uhud lebih banyak lagi kan, perang Badar dulu, kemudian Uhud. Selanjutnya Bai'atur Ridwan, orang yang ikut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan ya, saat itu kan Bai'atur Ridwan itu terjadi ketika Nabi akan umroh. Ketika Nabi akan umroh, dihadang oleh orang apa? Orang-orang kafir Quraisy, jangan umroh kalau ingin selamat. Ya udah, kami ngalah. Di situ para sahabat terguncang. Ada yang tetap ngotot ingin umroh ya, ada yang tidak. Wah, berkecamuk di situ. Akhirnya Nabi membeat, ayo siapa yang ikut ya dengan beat ini, tetaplah bersamaku. Ya, beatlah mereka di situ ya. Nah, itu Bai'atur Ridwan, jumlahnya ribuan. Nah, Nabi Muhammad SAW, Islam terutama Islam, menderita kekalahan pada waktu perang Uhud. Kalah. Kenapa? Karena para sahabat Nabi tidak ikut anjuran Nabi, komando Nabi. Sehingga ada 70 sahabat Nabi yang wafat syahid waktu perang Uhud. Dan itu diabadikan, ada pemakaman khusus ya. Di situ diantaranya Hamzah. Ya, bisalah kalian tonton tuh di The Message ya. The Message. Itu ada di situ. Nah, kemudian siapa lagi di sini? Bai'atur Ridwan udah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina. Nah, ini ayat laqad radhiyallahu 'anil mu'minina turun ya kepada orang yang ikut Bai'atur Ridwan. Berapa jumlahnya? 1.400. Ada yang mengatakan 1.500 sahabat. Jadi Bai'atur Ridwan itu beatnya para sahabat Nabi di Hudaybiyah. Ya, tadi sudah habis disampaikan, ketika Nabi pada tahun ke-6 Hijriah, Rasul itu ingin berumroh 6 Hijriah, dihadang oleh apa? Oleh orang-orang musyrik, jangan mesti Mekah. Terus Nabi mengutus Utsman ya, membawa surat untuk disampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwa beliau pergi untuk umroh, bukan untuk perang. Tapi apa kata mereka? Pokoknya la yadkhulu Makkah hadal am, tidak boleh masuk
tahun ini. Utsman yang menjadi utusan Nabi untuk berjumpa dengan pembesar Quraisy, tersiar kabar dibunuh. Nah, dari situ iblis datang mengaku-ngaku. Iblis menyerupakan manusia, teriak-teriak, Utsman dibunuh, Utsman dibunuh. Wah, ya, mendengar kabar itu para sahabat langsung ingin apa? Ingin membalas orang yang membunuh Utsman. Padahal Utsman tidak terbunuh. Nabi tenangkan, la nabrah hatta nunajija anil harb. Jangan termakan isu. Ada yang termakan isu. Mau apa? Mau pergi ke Mekah, mau ngambil apa? Membalas dendam. Jangan. Ayo kumpul. Dikumpulkan oleh Nabi. Yang mau ke sana, yang tidak ke sana kumpul. Silakan baiat di sini. Baiat, ayo. Saya sekata. Untuk apa? Untuk maut au ala yafiru bal yasbiruna ala harbi. Untuk tetap tidak berangkat ke Mekah. Akhirnya mereka baiat dengan meletakkan tangan-tangan mereka di atas tangan kanan Rasul. Hadhihi an yadi Utsman. Ini adalah sebagai tangan perwakilan Utsman kalau dia dikirakan hidup, ataupun tidak. Disitulah baiatur ridwan, tambah jumlahnya lebih besar lagi, ya. Kemudian wasabiquna padluhum nason urib hadza wa fi ta'yinihim qadih tulib. Wasabiquna, orang-orang yang sudah lewat, padluhum, keunggulan mereka, nason, secara nas Quran, uripa, sudah diketahui. Hadza ini wa fi ta'yinihim, dan di dalam siapa yang ditentukan di antara mereka, qadih tulib, sungguh telah diperselisihkan. Jadi gini, ada sahabat Nabi yang disebut sabiqunal awalun. Sabiqun itu orang-orang yang dulu, al-awalun yang pertama kali masuk Islam. Jadi orang-orang mutaqaddimun itu memiliki keunggulan daripada para sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Ya, di Quran disebutkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Orang sabiqunal awalun, baik orang muhajirin dan orang ansor, itu memiliki keunggulan di atas sahabat-sahabat yang lain. Artinya mereka mendapatkan pahala yang tidak bisa dimiliki oleh pahala para sahabat generasi akhir. Nah, siapakah yang sabiqunal awalun dari orang muhajirin dan ansor? Wa pita inihim qadih tulib. Tentang siapakah orang-orangnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini nih orang muhajirin yang masuk sabiqunal awalun mah, bukan. Nih orang ansor. Siapa ansor tuh? Orang sahabat Nabi yang asli penduduk Madinah, itu orang ansor. Kalau orang muhajirin gimana? Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Islam yang ada di Madinah disebut orang ansor. Nah, mereka ada orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka adalah orang yang ibadahnya, pahala ibadahnya lebih banyak daripada pahala ibadah yang lainnya. Siapa sih orangnya? Para ulama berselisih pendapat. Ini bukan, ini iya, ini bukan, itu mah terus. Ya kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mah itu udah pasti masuk ke dalam sabiqunal awalun. Ya, di Madinah ada Abu Ayyub Al-Ansori namanya, ada Abu Hasan Al-Asy'ari,